Palembang awali distribusi makan bergizi gratis untuk ibu hamil, menyusui, dan balita di Posyandu. Seorang pensiunan PNS tewas terseret truk telur di Jalan Bypass Soekarno-Hatta, Palembang. Pelunasan haji hampir rampung di Sumatera Selatan, persiapan keberangkatan dikebut. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita awali informasi pertama saudara. Kecelakaan maut terjadi di Palembang. Sebuah truk bermuatan telur menabrak pengendara motor hingga terseret. Peristiwa diduga terjadi karena sopir truk mengantuk. Korban seorang pengendara motor meninggal dunia, sementara sopir truk melarikan diri. Seorang pria paruh baya tewas dalam kecelakaan di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar, Palembang, Selasa 15 April 2025 pagi. Korban ditemukan meninggal di bawah mobil truk dengan luka di tubuhnya. Korban yang diketahui bernama Mahis, 65 tahun, seorang pensiunan PNS. Saat itu mengendarai motor dari arah Terminal Kilometer 12 menuju simpang lampu merah sebuah perumahan. Truk yang melaju di jalur yang sama diduga dikemudikan sopir yang mengantuk hingga akhirnya menabrak motor korban. Usai menabrak, sopir truk langsung melarikan diri. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang yang mendapat laporan datang ke lokasi dan melakukan olah TKP. Jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Palembang. Sementara sepeda motor dan truk yang terlibat diamankan ke Pos Laka Pakjo. Benar memang terjadi kecelakaan di Jalan Alang-Alang Lebar antara sepeda motor dengan mobil truk. Sepeda motor datang dari arah Terminal Alang-Alang Lebar mengarah ke Citra Garden City. Ditabrak oleh mobil truk yang datang dari arah sama. Untuk kondisi korban seperti apa? Korban meninggal di tempat kejadian. Polisi kini masih memburu sopir truk dan mengimbau agar segera menyerahkan diri. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria nekat mencoret pos polisi dan mobil patroli dengan kata-kata bernada kebencian. Aksinya terhenti setelah tertangkap tangan anggota Polantas Polrestabes Palembang. Saat diperiksa, petugas juga menemukan narkoba jenis ganja di dalam tas pelaku. SWL, warga Jalan Husin Basri, Kecamatan Sematang Borang, Palembang, menyerah saat ditangkap anggota Satlantas Polrestabes Palembang. Ia tertangkap tangan saat mencoret dinding rumah warga tanpa izin pada Minggu 13 April 2025 dini hari lalu. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam tas milik pelaku. SWL diduga kuat sebagai pelaku vandalisme yang belakangan meresahkan. Ia disebut kerap mencoret tiang panjang LRT, pos polisi, hingga mobil patroli dengan kata-kata bernada kebencian di sejumlah titik di kota Palembang. Usai ditangkap, pelaku diserahkan ke Sal Narkoba Polrestabes Palembang untuk penyelidikan lebih lanjut. Pelaku, salah satu pelakunya yang saat ini sudah kita tahan, karena pada saat kita lakukan penangkapan dan pengamanan, selain beberapa cat tembok yang kita amankan untuk disita, juga kita menemukan narkoba yang dimiliki oleh oknum masyarakat tersebut. Pelaku terancam hukuman lebih dari 5 tahun penjara karena perbuatannya itu. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah video viral di media sosial Palembang menunjukkan seorang pria berseragam ASN terlibat adu jotos dengan pengendara lain. Diduga perkelahian dipicu cipratan air genangan saat keduanya melintas di jalan. Video berdurasi 34 detik mendadak viral di media sosial Palembang. Isinya memperlihatkan dua pengendara terlibat adu jotos di Jalan Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Salah satu dari mereka tampak mengenakan seragam ASN. Saat perkelahian terjadi, keduanya masih memakai helm dan saling pukul.
Aksi itu menyita perhatian pengguna jalan lain. Seorang warga berhasil melerai keduanya hingga pertikaian berakhir. Warga yang berada di lokasi mengaku sempat mendengar adu mulut sebelum baku hantam terjadi. Perselisihan diduga karena salah satu terkena cipratan air dari genangan di jalan. Bella sudah adu argumen itu ya. Selanjutnya yang tadi kan percikan, aku kan percikan bahasa Galo katanya kan. Bahasa Galo, yang itu buka coba, kita pindah ke coba sana Bel. Enggak, tengok nanti lagi, dia hilang. Kalau udah pindah sana kamu buka coba. Sudah kata situ bayar. Kenal lah kita dengan yang dua ekor yang membala tuh. Dah. Bersama pengendara apa itu? Iya. Dia tuh pas jam berapa kejadian? Jam 7-an. 7 pagi. Yo. Lagi dan rame-rame pergi sekolah, yo, pergi pegawai. yo. Rame lagi dan siru, ini kan banjir. Pagi tadi Pak ya? Iya. Setelah dilerai, kedua pengendara langsung pergi meninggalkan lokasi ke arah yang berlawanan. Reski Oktora, Buklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, program makan bergizi gratis untuk sasaran ibu hamil dan menyusui mulai digelar di Palembang. 2 posyandu di Kelurahan 32 Ilir Palembang menjadi yang pertama menyalurkannya. Menteri Kependudukan dan BKKBN Wihaji, Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wali Kota Palembang memeriksa proses pembagian makan bergizi gratis untuk ibu hamil, menyusui, dan balita di Posyandu Mawar Merah, Kelurahan 32 Ilir Palembang. Program makan bergizi gratis bagi ibu hamil, menyusui, dan balita digelar di Palembang. Kegiatan ini mulai berlangsung di 2 posyandu, yakni Posyandu Mawar Merah dan Posyandu Gelora yang berada di Kelurahan 32 Ilir Palembang. Program dengan sasaran ini sudah diuji coba pada awal Februari 2025 lalu. Awal menu MBG diantar ke rumah sasaran, namun selanjutnya ibu hamil dan menyusui mengambil langsung ke posyandu. Dalam kegiatan ini, para ibu disajikan menu sehat yang mencakup nasi, lauk tinggi protein, sayur, dan buah. Makanan disiapkan langsung kader posyandu yang telah mendapat pelatihan dari tenaga kesehatan dan gizi. Seminggu baru dapat kita kasih rumah-rumah. Setelahnya mereka ambil sendiri di posyandu. Makanya kalau kita mau antar ini, ambil itu habis waktu gitu jam 2 baru selesai. Nanti kebun basi makanannya. Jadi disuruh ibu-ibunya ngambil sendiri ke posyandu. MBG dengan sasaran ini rutin dalam 1 pekan, kecuali Sabtu dan Minggu, dan dievaluasi setiap harinya. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Program makan bergizi gratis kembali berjalan usai libur Lebaran. Para siswa sempat khawatir program ini tidak dilanjutkan, namun kini mereka kembali bisa menikmati sajian di sekolah. Proses belajar mengajar pasca libur Idul Fitri 1446 Hijriah telah dimulai sejak Rabu 9 April 2025. Namun program makan bergizi gratis baru kembali berjalan pada Senin 14 April 2025 sesuai instruksi Badan Gizi Nasional. Siswa-siswa di Palembang menyambut gembira dimulainya kembali program ini, terutama karena menu yang diberikan kembali lengkap seperti semula. Selama bulan Ramadan, menu yang disajikan berupa makanan kering untuk berbuka puasa. Pada Selasa 15 April 2025, menu MBG terdiri dari nasi, telur balado, tempe goreng, sayur tumis jagung dan wortel, susu, serta buah pisang. Menunya sama aja sih, nasi, tetap dapat snack, dapat susu setiap harinya, setiap hari sih, setiap saat kayak gitu. Dapat buahnya juga, dapat ya pokoknya makan-makan bergizi lah isinya. Sangat menikmati kita ya? Iya, sangat enak. Seneng banget sih Kak, nggak nyangka ternyata masih lanjut MBG-nya. Kirain bakal selesai sehabis puasa kemarin, jadi seneng banget. Tidak hanya siswa, orang tua murid juga sempat bertanya-tanya kapan program ini akan dimulai, meskipun pihak sekolah sudah memberikan informasi melalui grup WhatsApp. Kalau menurut sekolah, pihak sekolah bagus sekali untuk makan gratis ini. Jadi orang tuanya mempertanyakan apakah masih diberi makan. Ya kita tanyakan itu masih. Ya. Jadi mereka sangat senang sekali dan mensupport. Semoga Bu katanya tetap berlanjut. Jadi kita orang tua tidak repot waktu maupun katanya biaya.
Program makan bergizi gratis ini disambut baik di Palembang, Sumatera Selatan, dan diharapkan dapat terus berlanjut. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Anjloknya harga sayuran di pasar pasca Lebaran membuat petani di Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahyang, Bengkulu memilih membuang hasil panen seperti buncis, tomat, hingga terong ke jalan. Pasalnya, harga sayuran yang biasa dijual petani berkisar Rp5.000 per kilogram, anjlok hingga Rp500 per kilogram. Kekecewaan tak hanya dirasakan para petani, pengepul yang merasakan hal serupa turut melakukan aksi membuang sayuran ke jalan. Aksi ini sendiri dilakukan para petani dan pengepul sayur sebagai bentuk protes atas anjloknya harga sayur di pasaran. Sontak, aksi ini mengundang perhatian warga sekitar yang langsung berbondong-bondong mengambil sayuran yang masih segar. Pemerintah desa setempat tak bisa berbuat banyak karena aksi tersebut murni keinginan dari para petani. Ini efek sayuran murah Pak ya, jadi banyak dibuang. Banyak dibuang. Itu yang buangnya siapa itu Pak? Itu ada yang dari petani dan ada juga yang dari gudang itu karena nggak ada pembelinya itu. Oh, karena nggak ada pembelinya. Apa ini sering terjadi atau sering dilakukan oleh petani-petani di daerah sini Pak? Terjadinya setiap harga sayuran murah itu pasti dibuang. Terus alasannya kenapa nih Pak mereka buang? Harganya murah Pak, nggak ada pembelinya itu. Pemerintah desa berharap adanya langkah dari pemerintah kabupaten dan provinsi untuk kembali menstabilkan harga sayur di tingkat petani. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Mulanya pelamar kerja mengantri panjang di bawah terik matahari memutari halaman rumah dinas Gubernur Bengkulu, menunggu antrean masuk ke pameran bursa kerja di dalam rumah dinas. Kondisi berubah saat gubernur mengizinkan pelamar untuk maju mengantre hingga tepat di depan rumah dinas. Pelamar yang semula tertib langsung berlarian mendapatkan posisi paling depan dan saling berdesakan. Pelamar yang sudah datang sejak pagi tak menyangka antrean bursa kerja akan membludak. Meski demikian, pelamar tetap menunggu dan optimis mendapat pekerjaan. Bismillah sih optimis. Nyangka nggak bakal seramai ini? Nggak nyangka, karena dari awal itu kita mikirnya nggak sebanyak ini kan Kak. Dari jadwal yang ditentukan juga tuh kan di pukul 10. Ternyata sebelum pukul 10 udah serame ini antusias dari teman-teman kita gitu ya, para pencari kerja gitu. Berapa kali? Udah setengah 10. Iya. Sebelumnya memang udah sepanjang ini tadi? Enggak, belum. Tadi setengah 10 masih gedenya. Sekarang udah panjang. Melihat membludaknya para pencari kerja, Gubernur Helmi Hasan mengatakan bahwa angka pengangguran masih tinggi di Bengkulu. Perusahaan membuka dengan melamar melalui online, akhirnya orang juga nggak semua bisa menyerap, ya kan? Sehingga pemerintah, gedung pemerintah, ya rumah dinas gubernur dijadikan tempat bertemunya antara perusahaan, institusi yang membutuhkan pekerja dengan orang yang ingin bekerja, difasilitas secara langsung. Jadi diadvokasi sampai mendapatkan pekerjaan. Nah nanti ruangnya tentu tidak akan mencukupi. Maka yang belum dapat, itu kita akan coba carikan tempat. Selain memfasilitasi warga mendapat pekerjaan baik di perusahaan dalam dan luar negeri, Pemprov Bengkulu juga menyiapkan pelatihan kerja bagi pelamar yang belum mendapat pekerjaan. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. 5 hari dinyatakan hilang saat mencuci motor di pinggiran Sungai Batang Muar, Kecamatan Ipuh, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Rahmayani ditemukan dalam kondisi selamat terdampar di tepian sungai. Ia ditemukan oleh nelayan setempat di malam hari tanpa adanya luka sedikit pun. Saat itu nelayan yang tengah mencari ikan mendengar suara permintaan tolong yang kemudian diketahui adalah Rahmayani. Korban kemudian langsung dibawa ke rumahnya untuk dirawat.
Menurut petugas Basarnas, korban ditemukan berjarak 500 meter dari titik awal dilaporkan hilang. Lagi mencari ikan, posisi ketemu itu di mulut muara di pinggiran di dekat-dekat batu. Nah, posisi korban itu hidup, posisi hidup. Saat ketemu itu korban separuh badannya di air, bagian dari pinggang ke kaki itu di air dan separuhnya lagi di atas. Nah, pas kami dapat info berita model itu kami langsung menuju ke puskesmas. Pas saya ke puskesmas, saya tanya ke keluarga korban. Jadi dari cara jawab keluarga korban itu ya kurang meyakinkan. Kabar hilangnya Rahmayani berusia 32 tahun di aliran Sungai Batang Muar beberapa waktu lalu sempat membuat heboh. Saat itu salah seorang warga mengaku melihat Rahma sedang mencuci sepeda motor miliknya di tepi Sungai Batang Muar. Namun setelah itu Rahma dilaporkan hilang dengan sepeda motor masih terparkir di tepi aliran sungai. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Gubernur Jambi Al-Haris pimpin apel kedisiplinan ASN pasca libur Lebaran 2025. Dalam amanatnya, Al-Haris meminta Sekda beserta kepala dinas di masing-masing instansi untuk melakukan pengecekan dan pemeriksaan rekening pegawai yang terlibat judi online. Langkah ini diambil untuk memastikan integritas dan profesionalisme pegawai di lingkup pemerintah daerah. Gubernur Jambi menyebutkan, Jambi menjadi salah satu provinsi yang urutan tertinggi peringkat pemain judi online. Bahkan usia rentan pemain judi online ini berkisar antar 10 hingga 20 tahun. Data ini ia terima dari Kapolri saat mengikuti retreat di Magelang beberapa waktu lalu. Jadi judi online itu saya di Magelang kemarin, ceramah Pak Kapolri, buka data depan kami. Saya lihat, provinsi yang tertinggi permainan judi online itu Jambi. Saya kaget, katanya, Pak, ya, iya. Nah, artinya, dan itu usianya banyak, 10-20 tahun. Anak remaja, anak sekolah juga main, berarti kan anak SMP, kan? SMP, SMA. Bahkan juga yang ASN kita. Nah, ini yang saya kira ke depan, bagaimana kita mencegah itu semua. Ya kan? Dari mulai sekolah-sekolah, mulai kita perketat penggunaan handphone, karena semua dari handphone nih. Ya kan? Juga orang tua mereka juga ada koordinasi kita sama mereka. Yang kedua ASN, ini gampang kita lacak, nanti rekening kita bisa lihat nanti. Ya, main nggak hanya, nanti kan kita berikan sanksi nanti kalau dia main. Untuk memberantas pemain judi online ini, Gubernur Jambi meminta Sekda dan juga Dinas Pendidikan melakukan sidak ke sekolah-sekolah untuk memeriksa handphone para pelajar dan pegawai. Jika ditemukan pernah bermain judi online, maka akan diberikan sanksi yang berlaku. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Mahdi, pria berusia 43 tahun ini hanya bisa pasrah saat digelandang petugas unit reskrim Polsek Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, karena ulahnya membuat laporan palsu ke polisi. Dalam laporannya, tersangka mengaku menjadi korban tindak kejahatan begal dan kehilangan sepeda motor. Bahkan, tersangka juga berupaya meyakinkan polisi dengan mengaku mengalami penganiayaan. Setelah diselidiki polisi, ternyata laporan tersebut hanya rekayasa tersangka demi bisa menghindari tagihan tunggakan kredit di salah satu perusahaan pembiayaan sepeda motor. Selanjutnya kami dalami laporan kembali, kami cek TKP, ya. Kebetulan di situ juga ada CCTV dan sudah kami amankan CCTV-nya, rekamannya tidak ada peristiwa itu sama sekali. Selanjutnya kami buka HP-nya, ya rupanya ada komunikasi yang bersangkutan ditagih sudah 3 bulan tidak membayar, ya. Karena takut motornya akan disita, mengarahlah cerita yang bersangkutan membuat laporan tidak pidana curas. Saat ditanya awak media, pelaku mengaku sudah menunggak tagihan kredit sepeda motor selama 3 bulan dengan nilai sekitar Rp900.000 per bulannya. Pria yang berprofesi sebagai buruh serabutan ini menyebut tidak bisa membayarkan tagihan lantaran lama tak mendapat pekerjaan. Punya ide kayak gini dari mana? Saya sendiri Pak, nggak ada yang ngajak saya sendiri. Yakin kamu? Yakin. Kamu ICC-nya di begal gitu? Iya, itu karangan saya Pak. Gara-gara 3 bulan tuh nggak kerja Pak. Oh, tadinya kerja di mana? Serabutan, bangunan. Oh, bangunan. Dalam pengungkapan kasus ini, polisi menyita barang bukti berupa sepeda motor dan surat laporan palsu, serta dokumen pembiayaan kredit kendaraan milik tersangka.
Kini guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka harus menjalani proses hukum lebih lanjut dengan dijerat pasal 220 KUHP tentang laporan palsu, serta terancam hukuman pidana selama 4 tahun kurungan penjara. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Oh, banjir di perbatasan Campang Jaya. Ini merupakan video amatir saat warga merekam detik-detik seorang pesepeda motor terperosok dalam drainase dan terseret arus saat terjang banjir di wilayah Campang Raya, Bandar Lampung pada Kamis sore kemarin. Peristiwa ini terjadi lantaran kondisi jalan dan drainase tertutup genangan arus air banjir pasca hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kota Bandar Lampung. Warga yang melihat langsung berupaya membantu menyelamatkan korban dan memberi pertolongan dengan dibantu petugas terkait serta mengangkat sepeda motor yang terseret di aliran drainase. Dari Karang pulang ke Tanjung Bintang. Pulang ke Tanjung Bintang. Kemudian sama keluarga, Pak. Keluarga. Setelah ditangani sama dokter tadi di pos sapam, udah itu dibawa sama keluarganya. Mungkin mau dibawa ke rumah sakit. Ya. Termasuk motornya, Pak? Motornya masih dititipin sama RT Kedaung, Pak. Saat ini korban sudah dibawa pihak keluarga untuk mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Di tengah kondisi cuaca ekstrim saat ini, warga diimbau untuk lebih waspada dan tidak memaksakan untuk melanjutkan perjalanan di saat dalam kondisi hujan serta menepi di tempat yang lebih aman demi keselamatan. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung. Bandara Depati Amir Bangka mengalami lonjakan penumpang yang signifikan di periode puncak arus balik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Ratusan pemudik pun tampak memadati area terminal keberangkatan dan kedatangan. Berdasarkan data dari periode 21 Maret hingga 6 April, jumlah penumpang mencapai 92.646 orang. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 1% dibanding tahun lalu. Lonjakan ini tidak hanya disebabkan oleh momen Idul Fitri, tetapi juga bertepatan dengan Cengbeng atau tradisi ziarah leluhur yang banyak dilakukan oleh masyarakat Tionghoa yang turut mendorong tingginya mobilitas penumpang. Puncak arus balik tercatat terjadi pada 6 April dan 7 April 2025. Ada tadi datanya. Banyak grup nih. Ini bisa kita lihat nih dengan total flight dari tahun 2025 dan 2024, memang ketika arus mudik kita masih minus. Tetapi ketika kita arus balik ada plus di hanya 4-5 hari untuk arus baliknya. Kemudian untuk penumpang dari tanggal 21 Maret sampai tanggal 29 Maret itu kita mengalami penurunan dari sisi penumpang. Tapi ketika di hari hanya H-1 sampai dengan sekarang hanya ada 1 hari di mana terjadi penurunan dari tahun kemarin, yaitu 19,8%. Lainnya itu plus semua, positif semua. Tak hanya dari sisi penumpang, peningkatan juga terjadi pada jumlah penerbangan. Selama periode Lebaran, terdapat 198 penerbangan tambahan. Khusus pada puncak arus balik, total terdapat 40 penerbangan, di mana 7 diantaranya merupakan penerbangan tambahan. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, demikian tadi sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Setelah jeda, kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sumbaksel. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel bersama saya Rizka Silviana. Tahap kedua pelunasan biaya perjalanan haji reguler tahun 2025 akan berakhir pada 17 April 2025 mendatang.
Hingga saat ini sekitar 95% calon jemaah haji asal Sumatera Selatan sudah menyelesaikan pelunasan dan bersiap diberangkatkan pada 3 Mei 2025. Tahap kedua pelunasan biaya perjalanan haji reguler tahun 2025 segera berakhir. Dibuka sejak 24 Maret lalu, pelunasan ini akan ditutup pada 17 April 2025. Dari total 7.012 jemaah haji asal Sumatera Selatan hingga 14 April 2025, tercatat 6.870 jemaah sudah melunasi biaya haji. Sudah 95% calon jemaah menyelesaikan kewajibannya. Sementara itu, kesiapan dokumen perjalanan juga sudah mencapai 85%. Rencananya para jemaah akan mulai masuk asrama haji pada 2 Mei 2025 pukul 18 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada 3 Mei 2025. Dari 7.012 kota Sumsel itu, alhamdulillah ini sudah 6.870 yang sudah melunasi. Jadi kita nunggu 142 orang lagi ya untuk memenuhi kota itu. Mudah-mudahan dengan waktu tersisa itu bisa terpenuhi. Untuk jadwal keberangkatan sendiri, Pak? Kita keberangkatan ini di tanggal 2 ya, 2 Mei, tanggal 2 Mei jam 6 sore itu sudah masuk asrama haji. Berangkatnya nanti di tanggal 3 ya, 3 Mei. Untuk tahun ini ada pengurangan jumlah petugas haji yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi. Biasanya satu kloter didampingi 5 petugas, namun tahun ini hanya 3 orang. Khusus petugas kesehatan dari sebelumnya 3 orang, kini hanya 1 yang diizinkan mendampingi. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Dua anak buah kapal takbot tewas setelah terkena tali tambang saat akan memindahkan jangkar di perairan Sungai Musi, Palembang. Kejadian tragis itu terjadi saat mereka sedang menarik kapal tongkang. Dua anak buah kapal takbot penarik tongkang tewas mengenaskan setelah tersambar tali tambang di perairan Sungai Musi, Palembang Minggu 13 April 2025 pagi lalu. Kedua korban diketahui tengah berusaha memindahkan jangkar ketika insiden tragis itu terjadi. Mereka adalah Heru Bahri, 28 tahun, mualim 2 kapal, dan Tendiko Arifin, 34 tahun, perwira kamar mesin. Awalnya, tongkang yang ditarik takbot terlepas dan hanyut sekitar 200 meter. Saat akan memindahkan labuh, keduanya menarik jangkar. Namun, tali kedua towing tersangkut di bagian tanduk kapal, lalu terlepas dan menyambar keduanya yang berada di geladak. Keduanya terpental dan mengalami luka serius di tubuhnya. Polisi yang menerima laporan mengevakuasi jenazah dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Hasil pemeriksaan sementara menyimpulkan keduanya mengalami kecelakaan kerja. Setelah diperiksa lebih lanjut, kecelakaan kerja. Jadi satu luka di perut, terlilit tali tambang kapal itu, satu di kepala. Untuk sekarang kami akan evakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara. Jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk diperiksa sebelum diserahkan pada keluarga. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria paruh baya ditangkap petugas keamanan sebuah perumahan usai kedapatan melakukan pelecehan pada anak 8 tahun di sebuah rumah kosong di Palembang. Pelaku membujuk korban dengan memberikan uang Rp20.000 sebelum nekat melakukan aksinya. Seorang pria paruh baya AA, 49 tahun, digiring petugas keamanan sebuah perumahan ke Polrestabes Palembang dengan tangan terborgol. Warga Kecamatan SP Padang Ogan Kobrik Ilir, Sumatera Selatan itu diduga mencabuli anak 8 tahun di sebuah rumah kosong dekat kediaman korban. Berdasarkan keterangan, pelaku yang bekerja sebagai pekerja bangunan itu awalnya mengajak korban jalan-jalan. Pelaku membujuk korban masuk ke rumah kosong yang tak jauh dari rumahnya. Di dalam rumah itulah korban mengalami pelecehan. Agar korban diam, AA memberi uang Rp20.000 sambil mengancam. Namun korban yang ketakutan akhirnya memberanikan diri bercerita pada ibunya. Kita tanya juga tadi, langsung tanya Nian, tapi tidak sempat kita rekam, tapi dia sempat ngakui bahwasanya memang dia meluk dan juga megang. Tapi dia megang, pengakuan dia itu megang gesur, bahasa dia. Gesur megang itu dia sampai ke bawah. Sempat dikasih
dikasih uang 20.000. AA kini dalam penanganan unit PPA Polrestabes Palembang untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Hujan deras yang mengguyur kota Palembang pada Minggu 13 April 2025 malam mengakibatkan pemukiman warga di Alang-Alang Lebar terendam banjir. Air setinggi 80 cm itu membuat aktivitas warga sempat terganggu. Rumah warga di Jalan Murni Lorong Famili, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, terendam banjir setinggi 80 cm. Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur kota Palembang pada Minggu 13 April 2025 malam. Ketua RT 16 Kelurahan Alang-Alang Lebar menyebut, kawasan tersebut sudah menjadi langganan banjir sejak 2014. Ia menduga penyebabnya karena minimnya resapan air. Kalau banjir udah lama, dari sekitar tahun 2014 sudah mulai banjir di sini. Berarti ini setiap hujan banjir atau cak mana ini? Iya, setiap hujan. Setiap hujan 1 jam banjir. Biasanya ketinggian air yang paling tinggi saat banjir ini semak mana, Pak? Sekitar 70 atau 80 lah. Itu yang paling tinggi ya? Paling tinggi 80 cm lah. Emang berapa? Kalau dari di data itu sekitar 15 rumahan lah, Pak. Nah, 15 rumah yang masuk di dalam itu. Ini mulai surutnya perkiraan kapan? Kalau surut mungkin pagi besok sore. Nah. Akibat banjir, aktivitas warga sempat terganggu. Akses kendaraan di sekitar lokasi juga tersendat. Warga diminta segera mengevakuasi barang-barang elektronik untuk mencegah arus pendek listrik. Hingga Senin 14 April 2025 siang, warga masih berupaya menyedot air dengan mesin pompa agar banjir cepat surut. Mereka mengeluhkan banyak barang dan perabotan rumah tangga rusak karena terendam. Dari jam berapa semalam itu setengah 10-an lah, sampai jam 11, jam 12 ini. Yang terendam, yang terendam apa deh? Yang terendam warsi itu. Seluruh isi rumah berarti? Iya. Sejak kapan Kak kita nih banjir ini kalau hujan besar? Sebenarnya dari tahun ke tahun itu memang sering banjir. Kuras sendiri pakai mesin gitu Pak? Iya, diguyur pakai mesin. Kalau pakai ember aja lama. Warga berharap pemerintah Kota Palembang segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi banjir yang terus mengganggu aktivitas mereka. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Memasuki pertengahan April 2025, operasional wisata Menara Jembatan Ampera Palembang masih belum dibuka untuk umum. Efisiensi anggaran jadi penyebab wisata yang baru diuji coba itu masih ditutup. Sejak ditutup akhir Februari 2025 lalu, operasional wisata Menara Jembatan Ampera Palembang hingga kini masih belum dibuka kembali. Dinas Pariwisata Palembang belum bisa memastikan kapan destinasi ikonik tersebut kembali dibuka untuk pengunjung. Salah satu alasan penghentian sementara operasional adalah efisiensi anggaran. Dinas Pariwisata mengakui Palembang membutuhkan lebih banyak destinasi yang mampu menarik kunjungan wisatawan, baik lokal maupun luar daerah. Kita berharap itu bisa menjadi salah satu ikon atau daya tarik wisatawan untuk ke Kota Palembang. Jadi memang kita butuh spot-spot, butuh destinasi-destinasi yang bisa menjadi magnet lah bagi wisatawan untuk berkunjung di Kota Palembang. Sementara itu, pengelolaan dan kewenangan penuh atas Menara Jembatan Ampera masih berada di bawah Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Sumbaksal. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami hari ini, berikut kilasan laporan utama Kompas Sumbaksal hari ini.
Menteri Kependudukan dan BKKBN Wihaji, Gubernur Sumsel Herman Deru dan Wali Kota Palembang memeriksa proses pembagian makan bergizi gratis untuk ibu hamil, menyusui, dan balita di Posyandu Mawar Merah, Kelurahan 32 Ilir, Palembang. Program makan bergizi gratis bagi ibu hamil, menyusui, dan balita digelar di Palembang. Kegiatan ini mulai berlangsung di dua posyandu, yakni Posyandu Mawar Merah dan Posyandu Gelora yang berada di Kelurahan 32 Ilir, Palembang. Program dengan sasaran ini sudah diuji coba pada awal Februari 2025 lalu. Awal menu MBG diantar ke rumah sasaran, namun selanjutnya ibu hamil dan menyusui mengambil langsung ke posyandu. Dalam kegiatan ini, para ibu disajikan menu sehat yang mencakup nasi, lauk tinggi protein, sayur, dan buah. Makanan disiapkan langsung kader posyandu yang telah mendapat pelatihan dari tenaga kesehatan dan gizi. Seminggu baru dapat kita kasih rumah-rumah. Setelahnya mereka ambil sendiri di posyandu. Makanya kalau kita mau antar ini, ambil itu habis waktu gitu jam 2 baru selesai. Nanti keburu basi makanannya. Jadi disuruh ibu-ibunya ngambil sendiri ke posyandu. MBG dengan sasaran ini rutin dalam 1 pekan, kecuali Sabtu dan Minggu, dan dievaluasi setiap harinya. Tim Liputan Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria paruh baya tewas dalam kecelakaan di Jalan Bypass Alang-Alang Lebar, Palembang, Selasa 15 April 2025 pagi. Korban ditemukan meninggal di bawah mobil truk dengan luka di tubuhnya. Korban yang diketahui bernama Mahis, 65 tahun, seorang pensiunan PNS. Saat itu mengendarai motor dari arah Terminal Kilometer 12 menuju simpang lampu merah sebuah perumahan. Truk yang melaju di jalur yang sama diduga dikemudikan sopir yang mengantuk hingga akhirnya menabrak motor korban. Usai menabrak, sopir truk langsung melarikan diri. Satuan Lalu Lintas Polrestabes Palembang yang mendapat laporan datang ke lokasi dan melakukan olah TKP. Jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Umum Palembang. Sementara sepeda motor dan truk yang terlibat diamankan ke Pos Laka Pak Jo. Memang terjadi kecelakaan di Jalan Alang-Alang Lebar antara sepeda motor dengan mobil truk. Sepeda motor dari arah Terminal Alang-Alang Lebar mengarah ke Citra Garden City. Ditabrak oleh mobil truk yang datang dari arah sama. Untuk kondisi korban seperti apa? Korban meninggal di tempat kejadian. Polisi kini masih memburu sopir truk dan mengimbau agar segera menyerahkan diri. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tahap kedua pelunasan biaya perjalanan haji reguler tahun 2025 segera berakhir. Dibuka sejak 24 Maret lalu, pelunasan ini akan ditutup pada 17 April 2025. Dari total 7.012 jemaah haji asal Sumatera Selatan hingga 14 April 2025, tercatat 6.870 jemaah sudah melunasi biaya haji. Sudah 95% calon jemaah menyelesaikan kewajibannya. Sementara itu, kesiapan dokumen perjalanan juga sudah mencapai 85%. Rencananya para jemaah akan mulai masuk asrama haji pada 2 Mei 2025 pukul 18 waktu Indonesia Barat dan dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci pada 3 Mei 2025. Dari 7.012 kota Sumsel itu, alhamdulillah ini sudah 6.870 yang sudah melunasi. Jadi kita nunggu 142 orang lagi ya untuk memenuhi kota itu. Mudah-mudahan dengan waktu tersisa itu bisa terpenuhi. Untuk jadwal keberangkatan sendiri, Pak? Kita keberangkatan ini di tanggal 2 ya, 2 Mei, tanggal 2 Mei jam 6 sore itu sudah masuk asrama haji. Berangkatnya nanti di tanggal 3 ya, 3 Mei. Untuk tahun ini ada pengurangan jumlah petugas haji yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi. Biasanya satu kloter didampingi 5 petugas, namun tahun ini hanya 3 orang. Khusus petugas kesehatan dari sebelumnya 3 orang, kini hanya 1 yang diizinkan mendampingi. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini.
Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran dapat mengakses media sosial kami di @KompasTV_Palembang. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit. Tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.